Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi sumber belajar dan media pembelajaran. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Muhammad Taufik BK, SPDI MPD. Kami beranggotakan yang pertama Roza Fitriyanti, yang kedua Tamia Agnestina, yang ketiga Trian Fadli Nur Rahman, yang keempat Zulfa Hailatun Najah. Kata media dan sumber belajar sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa jurusan pendidikan. Nah, kali ini kami akan mempelajari tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Tujuannya agar mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep sumber belajar dan media pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Nah, di sini yang kedua yaitu ada macam-macam sumber belajar. Secara garis besar terdapat dua macam sumber belajar. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design. Maksudnya di sini sumber belajar tersebut secara khusus dirancang atau dikembangkan secara komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Nah, yang kedua, ada sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, atau disebut juga dengan by utilization. Maksudnya di sini, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran, dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan atau keperluan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat sumber belajar. 1. Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung kepada peserta didik. 2. Menambah wawasan dan pengalaman anak. 3. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 4. Menambahkan motivasi belajar anak. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. 6. Pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang keempat, kriteria pemilihan sumber belajar. Sumber belajar merupakan komponen utama dalam pembelajaran di kelas. Agar sumber belajar tersebut bermanfaat, perlu diperhatikan kriteria-kriteria sumber belajar. Muslimin Ibrahim menyatakan bahwa dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria, yaitu 1. Ekonomis, tidak harus terpatok pada harga yang mahal. 2. Praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. 3. Mudah, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan. 4. Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. 5. Sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kelima, media sebagai pusat sumber belajar. A. Pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. B. Fungsi media pembelajaran. 1. Menarik perhatian siswa. 2. Memperjelas penyampaian pesan. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. 4. Menghindari kesalahan tafsir. 5. Mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. 6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. C. Jenis-jenis media pembelajaran. 1. Media audio. Media audio ialah media yang hanya dapat didengar saja, seperti kaset, audio, MP3, dan radio. 2. Media visual. Media visual ialah media yang hanya dapat dilihat, seperti foto, gambar, poster, kartun, grafik. 3. Media audiovisual. Media audiovisual ialah media yang dapat didengar sekaligus dilihat, seperti film, video, televisi, dan soundslide.
Yang keempat, media konkret. Media konkret ialah media pembelajaran yang berasal dari benda-benda nyata yang banyak dikenal oleh peserta didik dan mudah didapatkan, seperti boneka, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kelima, media multimedia. Media multimedia ialah media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap, seperti animasi. Multimedia sering diidentikan dengan komputer. D. Dasar pemilihan media sebagai sumber belajar. Yang pertama, pendidik merasa sudah akrab dengan media itu. Yang kedua, pendidik merasakan bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan baik daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keempat, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Jadi, dengan dasar pertimbangan inilah yang diharapkan oleh pendidik agar dapat memenuhi kebutuhan dalam mengajar. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional, alat atau bentuk mengajar. Ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. Keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau cerita, kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Kelima, mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif yang ada. Keenam, perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut.